Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah, amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. وخصوصا مؤلف هذا الكتاب شيخ أحمد الهاشمي ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. 466. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu, bersantap sahurlah. Fa inna fis sahuri, karena di dalam makan sahur itu barokah, ada keberkahan. Walaupun makan sahur itu tidak wajib, makan sahur itu sunnah, tapi yo jangan ditinggal kalau enggak ketinggalan. Kadang juga ada subuh baru bangun ya. Yang lebih kesel itu malamnya udah disiapin sahur bangun. Aduh, itu saya pernah ngalami. Istri udah pulang kampung, saya nyari lauk terus sampai ke pasar Bojong. Di sini kan udah pada tutup kan. Celele udah pada pulang kampung. Ketemu sate di sono ngantri, giliran wah sahur enggak kenal. Aturan makannya sorenya ya. Kan udah puasa kurang sehari pokoknya. Barokah makan sahur. Rawahu Syaikhan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat Rasul yang istimewa. Jumlah anaknya sejumlah dengan umurnya. Beliau wafat di usia 124 tahun. Ya berarti anaknya segitu. Ya, tapi jangan nanya istrinya berapa, Pak. Karena dalam kitab Dalilul Falihin itu tidak dijelaskan istrinya berapa. Hanya jumlah putra putri beliau itu sejumlah dengan usianya. Anas bin Malik ini mulai dari umur puluhan, belasan tahun lah, itu dititipkan oleh ibunya ke Rasulullah. Kalau ibarat pesantren jadi anak santri dalam, pokoknya yang bantu-bantu di rumah Rasulullah. Nah, di sela-sela kesibukan yang bantu Rasulullah itu didoain oleh Rasulullah, semoga Allah memberikan keberkahan umur dan anak. Nah, dan benar dikaruniai oleh Allah umurnya anaknya sejumlah umurnya 124 anak. Kalau istri satu nggak mungkin ya? Mungkin kayaknya. Nggak mungkin. Kalau istri 10 aja 14 gitu. Ombak kalau tidak tuh merombak gitu perutnya. Tapi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Tasaddaqu, hadis yang selanjutnya, bersedekahlah. Fasayati, maka akan datang alaikum kepada kalian zamanun, satu masa, satu zaman. Yamshi, berjalanlah ar-rajulu, seseorang bisadaqatihi, dengan membawa sedekahnya. Fayaqulul ladzi ya'ti lahu, maka berkatalah orang-orang yang didatangi oleh orang yang bawa sedekahnya itu, lau ji'ta biha bil amsi laqabiltuha,
Lau jita seandainya engkau datang biha dengan sedekah bil amsi kemarin, lakobil tuha maka saya akan menerimanya. Itulah kalau dibaca panjang artinya tidak. Kalau lah dibaca pendek artinya pasti. Cuma beda panjang pendek artinya berbalik, berbanding terbalik. Pasti artinya. Kalau la qabil tuha pasti aku akan menerimanya. Tapi kalau dibaca panjang la qabil tuha aku tidak akan menerimanya. Makanya ketika baca Yasin itu yang rawan itu ketika ayat ya bani Adam Allah itu panjang. Allah ta'budu syaitan innahu lakum adalah lagi. Tapi yang pertama tadi panjang, yang kedua pendek. Itu kalau dibalik bahaya. Kalau dibalik misalnya ya bani Adam Allah ta'budu syaitan, wahai bani Adam ayo nyembah setan. Yasinan malah nyuruh nyembah setan. Innahu lakum, sesungguhnya dia lakum. Kalau seandainya dibalik, dia itu 3 musuh. Ya, saya nyembah setan. Itu kalau bacanya kebalik. Kalau yang benar kan ya bani Adam Allah panjang ta'budu syaitan innahu lakum, lahnya pendek yang kedua. Nah seperti ini sama itu. La qabil tuha aku pasti akan menerimanya. Tapi kalau dibaca panjang la qabil tuha aku tidak akan menerima. Ini Rasulullah menceritakan bersedekahlah kalau memang ada yang untuk sedekah. Sebelum nanti datang satu zaman orang itu keliling bawa sedekahnya, nggak ada yang mau terima. Asal ada orang yang ditawarin untuk terima zakat, dia bilang ah enggak. Kalau kemarin mas saya mau, sekarang enggak mau. Tapi ini pernah terjadi waktu musim Covid. Waktu musim Covid ada orang nganterin beras, ditolak. Wah udah banyak pak, kalau beras, kalau duit mau saya. Nah, waktu Covid kan ada bansos dari menteri, dari pemerintah, dari macam-macam. Akhirnya setiap kakak kalau di sini mah nanggung warga sini. Diakui warga DKI enggak, warga Jawa Barat enggak. Jadi sono enggak, sini enggak dapat dua-duanya. Kalau saya masih dapat. Kayak saya KTP DKI. Lah yang warga sono mau ngasih enggak usah, orangnya udah pindah di Bekasi. Giliran di sini bukan warga sini, KTP-nya Jakarta. Lah iya saya. Sama saya juga gitu. Ya iya kan. Tapi ada ini yang cerita ada temen dia pengurus masjid bagiin zakat fitrah. Lah ketika bagiin zakat fitrah itu, yaitu orang yang biasanya tiap tahun orang keluarga itu terima, tapi tahun itu begitu dianterin bu, ini ada zakat fitrah dari masjid ini. Aduh mas, nggak usah dah. Kalau ada duitnya saya mau dah. Jelas numpuk tuh. Nah ini kata Rasulullah bersedekahlah karena nanti akan suatu saat akan datang satu masa, satu zaman yang orang itu keliling nyari orang yang mau nerima sedekah. Berarti saat itu orang udah pada banyak duit, pada kaya raya. Dan itu dalam hadis Nabi kalau tanda kiamat sudah dekat. Nanti kalau masa orang sudah hidupnya makmur semua sehingga orang mau sedekah sulit nyari yang terima. Nah itu tanda mau kiamat. Ini. Nah iya. Nah, terima aja. Makanya asal masih banyak yang mau terima sedekah, berarti kiamat masih jauh. Apalagi pengemis di pinggir jalan masih banyak. Wah, berarti kiamat masih jauh. Nah kalau datang ke Sunan Gunung Jati kok pengemis sudah nggak ada, wah bahaya. Jangan-jangan kiamat udah deket. Ini makanya kalau teman-teman kadang kalau lagi pada makan, ini kan kadang kan tak pada nggak enak, pura-pura kayak bayarin duluan. Jangan rebutan bayar, tanda-tanda kiamat. Oh, rebutan sedekah kan. Nah ya rebutan sedekah kan, udah saya aja yang bayar, oh saya aja. Yes. Tanda-tanda kiamat. Orang rebutan sedekah itu tanda-tanda kiamat. Fa'ammal ana kata orang tadi, kalaupun sekarang fala hajata maka tidak butuh
li untukku fiha dalam sedekah itu. Ini nggak ada fanya ini. Hah? Nggak ada fanya. La hajat doang. La hajata ya wis dilangi lah. Fa ammal ana la hajata li fiha gitu ya. Iya. Kalau sekarang saya nggak butuh, kalau kemarin mas saya mau. Fala yajidu, maka orang itu tidak menjumpai mayyab baluha, orang yang nerima sedekah. Itu kalau sudah dekat kiamat, maka sakit dekat masih laris. Wah, kalau masih mas. Iya berarti masih jauh kiamat ini. Kalau udah rebutan wah repot ini. Tapi kapan ini? Orang udah butuh nanti ya. Iya udah nggak butuh, udah pada punya masing-masing. Mobil pada punya semua. Rumah pada mentereng semua. Udah butuh. Duit pada banyak semua. Banyak semua. Bingung, makanya bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tadi rawahu Syaikhon an Hadzah ibni Wahab. Hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Harisah bin Wahab. Harisah bukan nama perempuan, itu nama laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abdillah bin Amr. Tut'imut ta'am, engkau memberi makan. Ini hadis ini berawal atau asbabul wurudnya. Asbabul wurud itu sebab-sebab adanya hadis ini, yaitu ketika ada sekelompok orang datang pada Rasul bertanya, ya Rasul, amalan yang baik dalam Islam itu apa? Nah kemudian Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, ngasih makanan. Kalau bahasa kita ya traktir makan. Ini termasuk amalan baik, traktir makan. Wa taqra'us salam, dan engkau mengucap salam atau memberi salam. Alaman, kepada seseorang arafta yang engkau kenal, waman, dan kepada seseorang lam ta'rif yang tidak engkau kenal. Memberi salam. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada bab yang khusus membahas tentang salam. Ada salam yang wajib dijawab, salam yang haram dijawab, dan salam yang enggak pengen dengar jawabannya. Salam wajib dijawab, yaitu salam sesama muslim. Kayak kita ini. Orang mengucap salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Tapi ada salam yang enggak boleh dijawab, yaitu salam dari non muslim. Nah kita ini kan banyak tetangga non muslim yang kalau ketemu Assalamualaikum ya kan? Karena Assalamualaikum itu sudah nasional, sudah menasional, sudah menjadi bahasa sapaan nasional, bukan hanya muslim. Nah kalau ketika kita diucapi salam sama tetangga kita, teman-teman kita yang non muslim, ya jawab, tapi tidak wajib hukumnya. Tetapi kalau mau menjawab cukup dengan waalaikum. Kita akan kayak Panji, siapa yang silai, kalau ketemu Assalamualaikum, kita jawab waalaikum, udah gitu tok jawabannya. Ke depan rumah pintu tertutup, kita di dalam kedengeran ya. Assalamualaikum, nggak tahu begitu. Ya kalau nggak tahu ya wes, kalau tahu orangnya Kalau dia salam gitu doang. yo ajarannya waalaikum. Ya nggak tahu kalau salam, nggak tahu waalaikum. Ngajarinya dalam kitab Riyadhus Shalihin gitu. Lah kecuali kalau kita nggak tahu, misalnya nggak tahu itu ada orang kita nggak tahu dia agamanya apa. Assalamualaikum, ya kita jawab waalaikumsalam, kita berhusnudzon dia muslim. Tapi ketika kita tahu betul dia agamanya bukan Islam, kalau dia mengucap salam kita jawab waalaikum. Itu udah cuma satu tok. Lah itu salam yang nggak boleh dijawab. Kemudian salam yang nggak boleh dijawab lagi salamnya imam. Iya nggak boleh dijawab. Misalnya Pak Haji Ishak lagi mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang di belakang waalaikumsalam.
batal sholat. Nah itu salam yang nggak boleh dijawab walaupun yang ngucap sesama muslim kalau lagi jadi imam. Terus kemudian ada salam yang kita nggak pengen dengar jawabannya, yaitu salam ketika masuk ke kuburan. Iya. Kan etika masuk ke area pemakaman muslim kan kita dianjurkan untuk mengucap salam, tapi kita nggak pengen dengar jawabannya. Langsung putar balik. Kalau bawa motor, kalau perlu motor tinggalin. Nah, iya misalnya kita assalamualaikum ya ahlal kubur, langsung pada jawab waalaikumsalam. Kalau kuburan Budi Dharma sih nggak serem ya. Kalau kuburan di kampung kan, udah jauh dari pemukiman, pohon gede-gede, mendung lagi lah. Ada yang baru lagi. Misalnya kita dari Jakarta pengen nyekar ke makam orang tua, ke keluarga, baru assalamualaikum ya ahlal kubur. Kok ada yang jawab? Balik. Berarti habis bis lagi. Bisa balik mending lah kalau gemeteran. Direweli ya kakinya. Tapi di Bogor ada Bang Chan. Nah, Di mau pintu gerbang masuknya itu ada yang jaga. nah. Nah, itu ada Yang jawab. jawab Dia yang jawab. Kalau yang jawab dia ya nggak apa-apa. Lah kalau yang jawab ahli kubur beneran. Soalnya ada penjaga posnya situ. Dan sunnah hukumnya mengucap salam ketika masuk ke area pemakaman muslim, kecuali yang pemakaman non muslim, jadi tidak ada aturan untuk salam. Kalau masuk rumah, kalau kita yakin ada orang di dalam, ya salam seperti biasa. Tapi kalau tidak, ya kita tahu di rumah nggak ada orang, wong kuncinya kita yang bawa. Assalamnya mengucapnya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Terus ada ini ijazah dari guru-guru. Ada orang yang kesulitan ekonomi. Lapor Rasulullah, ya Rasul, kok hidup saya kok agak susah, nyari ma'isyah, nyari penghidupan sehari-hari. Sowan ke Rasulullah, kemudian yaitu diajari kalau masuk rumah, kalau ada orang ya ucapkan assalamualaikum, kalau nggak ada orang assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian ditambah dengan membaca surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad, cukup 1 kali. Nah kalau nggak punya wudhu, yes niatin baca doa. Masuk rumah, tapi bacanya jangan kencang-kencang. Oh, kalau bacanya kencang-kencang dikira tahlilan. Kalau misalnya Pak Yoko begitu tahu istri pergi, anak pulang sekolah belum pulang, begitu masuk rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga kanan kiri itu kenapa itu? Nah, iya, apa obatnya habis itu salam masuk rumah. Kalau nggak ada orang, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, tambah qul huwallahu ahad sekali saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau kita habis bepergian. Habis bepergian ya pulang kerja atau dari mana, di rumah nggak ada orang. Kita yang bawa kunci, ya kecuali ada orang masuk lewat plafon ya nggak tahu. Nah, itu tadi itu amalan terbaik kata Rasulullah, diantaranya adalah traktir makan dan mengucap salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Ta'arraf, ingatlah, ilallahi kepada Allah firraha ketika lagi senang. Kadang lagi susah ingat Allah, lagi senang lupa. Tapi orang kadang memang ingat Allahnya itu kalau lagi kena masalah loh ya. Kalau lagi kena masalah, ya Allah. Lagi sakit, habis jatuh gitu aja. Ya Allah. Tangannya dipegangin, ya Allah.
Sakit. Ketika sehat ya. Tapi emang iya kan ya. Kita kalau naik motor kok jalannya halus mulus, itu kadang ya nggak ingat Allah ya. Ketika tiba-tiba ketemu lubang gua, langsung yo. Tapi masih bagus lah diingatnya ya Allah. Kadang yang lain malah ya. Jarang. Apalagi orang yang latah. Asu. Jalan lubang kok asu. Jelas ya Pak Cik. Lah iya. Untuk mending barangnya laki dibutir. Bukan punya sendiri dibutir dia. Ta'arraf ilallah, ingatlah pada Allah. Firrohok ketika lagi senang. Ya'rifka, maka Allah akan mengingatmu fisyiddah saat lagi susah. Alias orang yang ingat pada Allah kalau lagi susah insya Allah ada solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang selalu takwa pada Allah insya Allah ada jalan keluar atau solusi dari setiap permasalahannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang benar-benar hatinya itu terpaut dengan Allah, setiap masalah yang ia hadapi pasti ada solusi. Dan bonusnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan tambahan dari jalan yang ia tidak tahu. Jalan itu atau bonus itu datangnya dari mana? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Atau dalam ayat lain ya hampir mirip dengan itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang benar-benar hatinya terpaut dengan Allah, yaj'al lahu min amrihi, Allah akan menjadikan dari semua urusannya yusra, mudah. Wa'lam, dan ketahuilah annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Annaman akhta'aka, yang bukan jatahmu, lam yakun liyusibaka, kau gak akan mungkin untuk memerolehnya. Kalau bukan jatah biar diuber kayak apa, enggak nemu. Pacaran dari SMP sampai SMA sampai kuliah, dia nikah sama orang lain. Kan bukan jatahnya kan memang. Udah dibela-belain, kalau orang Jawa udah labuh-labet. Iya Pak Pardi, labuh-labet ngerti apa Pak Pardi? Kalau orang dulu itu kalau lagi seneng sama anaknya orang itu dibela-belain bantu-bantu kerja di sawah. Iya. Bener kan? Iya namanya labuh-labet kalau orang kampung saya. Giliran pas hari ini malah nikah sama orang lain. Hewan lain semua. Seumur-umur itu lagi. Yes, anna. Itu memang hadisnya begitu, gimana lagi? Annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Sesuatu yang bukan jatah kita biar diuber kayak apa? Malah kenanya sama orang lain. Ayo kan proyek udah dibikin proposal sebagus-bagusnya lah ya. bagus. Ada orang yang baru datang kucur, malah dia yang dapat. Wa ma asobaka, tapi kalau itu memang jatahmu lam yakun liyuhtiaka, maka nggak akan kemana-mana. Makanya omongan orang tua kalau jodoh nggak akan kemana. Terus kayaknya nyantai-nyantai di rumah. Malah Pak ini proposalnya gimana? Oh siap, datang jadi. Yang nungguin malah gak jadi, guys. Ya memang itu kehendak Allah ya. Yang kita idam-idamkan kadang malah lewat. Yang enggak malah datang. Ya memang itu kehidupan.
Itu hadisnya sahih banget. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Yang bukan jatah kita biar diuber dia bakal meleset. Kalau memang jatah kita anteng-antengan, ya kena. Ya itu memang mesti gitu. Ya tadi itu kalau rezeki nggak kemana, kalau jodoh yo nggak kemana. Rezeki nggak bakalan tertuker. Kalau kerjaan bisa ditiru, tapi rezeki nggak bisa ditiru. Kalau kerjaan kan bisa ditiru ya. Iya, tapi rezeki nggak bisa ditiru. Orang kerjanya sama, gajinya sama, jam masa waktu kerjanya sama, tapi mungkin setelah sekian tahun nanti hasilnya beda. Ya kerjaan sama persis, gajinya juga sama persis, satu bagian. Tapi nanti setelah 5 tahun, 10 tahun beda. Kadang kita punya anak disekolahin sama, dikuliahin sama, dari rahim bapak ibu yang sama, tapi nanti setelah dewasa beda. Terus memang gitu. Kadang-kadang anak yang diarep-arepin lepas, yang anak yang nggak diarep-arepin malah jadi. Maksudnya jadi itu jadi yo perhatian sama orang tua gitu loh. Kadang ada anak, kadang orang tua itu kan kadang ada kecenderungan ya. Kalau anak punya anak lebih dari satu, ada kecenderungan ke salah satu anak. Tapi kadang malah yang diarep-arepin lah ya kan kadang anak yang ala sembuh kono lah. Malah itu yang jadi. Ya yes, memang itu ya kehendak Allah. Ya tadi itulah. Kalau memang rezeki ya nggak kemana. Kalau memang bukan jatah kita biar diapain juga kemana-mana. Wa annan nasra ma'as sabri. Wa annan nasra dan sesungguhnya pertolongan Allah itu ma'as sabri, datang melalui lewat sabar. Kalau ayatnya apa itu? Bukan yang sebelumnya itu, yang sabar itu. Dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis sabri was sabar. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kalau ingat bahasanya Ustaz Das Atlatif, perbaikilah sholatmu maka urusanmu akan menjadi baik. Dipanggil Allah gak cepet-cepet datang, giliran mintanya cepet. Kita kan gitu ya. Kalau dipanggil kan baru ada masih lama. Giliran ya Allah, udah tanggal 5 ya Allah. Tanggung masuk akmat ini. Pikirnya lama banget. Saya pernah dengar ceramahnya Gus Bahak, melogikannya itu cakep banget. Kita itu ibarat kuli, masuk kerjanya jam 7. Tapi kita itu masuk nunggu dipanggil sama bos mulu. Kadang dipanggil sama bos gak segera masuk. Gitu ya. Pak Yoko, udah jam 7, siap bos. Datang. Berarti kan nunggu azan baru datang ya. Kadang udah dipanggil enggak datang-datang. Dipanggilnya jam 7. Kita udah tahu tuh masuk kerjanya jam 7, cuma kita datang kadang setengah 9, kadang jam 9. Lah bos lama-lama kan kesel ya. Kesel ya. Lah kita dipanggil Allah kan kita datangnya nunggu dipanggil ya. Hayya 'alas shalah. Udah bagus itu langsung datang kan. Kadang tentara Tanggung. Giliran mintanya cepet ya. Betul ya Allah, ini semesteran udah deket ya Allah. Yesus. Wa annal faraja ma'al karbi atau kurbi. Di situ dibaca karbi atau kurbi? Karbi. Wa annal faraja dan sesungguhnya solusi. Ma'al karbi itu setelah mengalami kesulitan. Itu hampir sama dengan ayat itu, bunyi yang selanjutnya itu wa anna ma'al usri yusra, hampir sama itu maknanya.
Wa anna ma'al usri, dan sesungguhnya di dalam kesulitan yusra itu ada kemudahan. Itu kan gampangannya kalau anak dibiasakan untuk berusaha sendiri. Maksudnya ya dari hal-hal yang terkecil lah ya, misalnya nyuci piring sendiri, ngurusin bajunya sendiri. Nanti begitu dia pisah dari orang tua kan gak kaget, udah biasa. Tapi kalau bocah udah gede masih mak lah, begitu pisah sama orang tua ya langsung mengi-mengguk ngerti ya Mas? Mengi-mengguk ya langsung kurus kering kerotan, nggak punya semangat, nggak ada keberanian apa-apa. Lah kalau bocah udah terlatih untuk sulit, maksudnya di rumah walaupun semua serba ada, tapi kan dia dilatih untuk sulit maksudnya. Anak saya itu dulu pernah kepengen sepatu roda, Wawa itu. Cuman saya bebani untuk ngapalin tahiyat akhir sama doa kunut. Sebulan, 2 bulan, giliran apal, udah apa nih? Udah nggak musim. Waktu masih tinggal di Priok. Pak udah apal? Ya ayo coba. Wah, ya udah ayo. Tapi udah nggak musim Pak, enggak. Alhamdulillah, nggak jadi. Beli sepatu roda itu dulu kepengen gitu. Saya bapak beliin, cuman Wawa harus ngapalin doa kunut sama tahiyat akhir. Yang doa kunut yang kan ketukar-tukar mulu. Giliran apal udah nggak musim. Seingat saya itu kan bulan puasa. Kalau bulan puasa itu kan pada habis sisa kan pada main sepatu roda. Pak, saya kepengen sepatu roda. Iya bapak beliin, cuman harus ngapalin doa kunut dulu sama tahiyat. Saya kan, kalau saya pribadi maksud saya itu biar anak itu mendapatkan sesuatu tidak cuma-cuma, harus dengan perjuangan. Mau beli ini yo, ini dulu ngapalin ini kayak ngapalin itu. Ya apa ya terlatih. Karena ya ayatnya wa anna ma'al usri yusra. Kalau udah terbiasa susah, ketemu susah biasa. Kita yang biasa makan cuma lauk seadanya, makan lauk seadanya, ya biasa. Biasa tidur di tikar biasa. Giliran ketemu AC kasur, pules. Lah iya, lah kalau biasa kasur AC, lah kok tidur di tikar, lah badan pada rentek. Nah, itu maksudnya wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Orang kalau udah biasa susah ketemu susah, lah udah makanan sehari-hari. Nah, kalau orang nggak biasa susah ketemu susah, lah wis remuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'radul a'malu yaumal isnain. Tu'radu di apa itu ya? Kalau ibarat bawahan lapor ke bos itu apa namanya? Laporan. Misalnya kan enggak, kalau instruksi kan dari atas ke bawah. Ini misalnya Pak Yoko proyek udah kelar, terus ini bos nih, laporan namanya ya. Berarti dilaporkan al-a'malu, amal-amal kita, yaumal isnaini, hari Senin, wal khomisi, dan hari Kamis. Dilaporkan ke siapa? Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Rokib atid, setoran catatan itu setiap Senin sama Kamis. Makanya sampai disunahkan puasa Senin Kamis itu yo salah satu alasannya itu, bahwa amalan kita ini dilaporkan, laporannya rokib atid itu setiap Senin dan Kamis. Wa tu'radu 'alal anbiya, dan dilaporkan kepada para nabi. Wa 'alal aba, dan kepada para bapak, wal ummahat, dan kepada ibu. Maksudnya ini bapak ibunya yang sudah tidak ada, yang sudah meninggal. Yaumal Jum'ati, di hari Jumat. Dari setiap hari Jumat, bapak emak kita yang udah nggak ada dilaporin. Mang, kiye mang nih, anakmu ya malam Kamis main rami, iki bonusnya tak gecek ya mang. Lah malam Jumat malah ludo mang, malah ya tak kampung meneh memang.
Ya. Yang ngomong malah Ya, menang. Oh, menang ya. Lihat lo anak lo. Apa itu? Ya. Ini bapak emaknya yang sudah meninggal setiap hari Jumat dilapori laporan amalan anak-anaknya. Pak Yoko masih orang tua? Dua-duanya, ntar malam Jumat dilaporin. Kalau wong Cilacap, yo laporin nganggo bahasa Cilacap ya. Malaikat kan super cerdas loh. Biung. Biunge. Ke anaknya sampean ngaji ya biunge. Wes alhamdulillah ke adem ge. Adem ge. Dan begitu anak satunya ngaji, anak satunya main ludo. Panas. Ramane. Anaknya sampean ki main ludo wes tak gecek. Wis untuk kiriman. Makanya kan amal yang terus akan tetap jalan itu kan ada 3 kan. Atau sedekah jariyah, ilmu manfaat, doa anak soleh. Lah kalau doa kan nggak harus begini. Ya orang dia berbuat baik, dia sedekah, dia kerja dengan baik itu ya doa. Ketika anak-anaknya itu melakukan amal soleh ya udah orang tua juga ikut dapat kiriman. Nah kalau sebaliknya, oh sih tadi, masang top apa judi yang sekarang apa slot. Nih anak lu nih kalau orang Betawi gitu aja. Iya. Anak lu nih. Kerjaan anak lu nih, makan ini nih, pencarian lu nih. Gecek. Slot pintunya. Malah lebih percaya dengan kakek Zeus. Fayafrahuna, maka para nabi, para orang tua itu fayafrahuna, mereka akan bahagia bihasanatihim, dengan kebaikan anak-anaknya. Kalau zaman saya kecil dulu ada lagu Saben Malam Jumat. Pernah dengar nggak? Yang kong Jawa ya? Ahli kubur mulai neng omah. Kalau orang Betawi nggak tahu aja ya. Iya. Sekarang dibikin dangdut koplo itu malah itu. Saben malam Jumat, tiap hari Jumat, ahli kubur pulang ke rumah. Maksudnya kok bukan pulang enggak, maksudnya dia nungguin kiriman yang dari rumah. Lanjutannya lupa. Pokoknya intinya minta doa walaupun hanya 1 ayat dari Quran gitu. Nah kalau nggak dapat dia akan pulang nangis. Dan seandainya ini di lagu itu, dan seandainya kalau saya bisa hidup kembali, maka harta warisan yang aku tinggalkan akan aku bawa semua. Ternyata itu saya cari-cari ada dalam kitab I'anatul Thalib. Ternyata bukan ngawur, ternyata ada keterangan. Soalnya orang tuanya ya. Oh iya, ditinggali warisan untuk sekedar Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira aja kok yo enggak. Oh, kebangetan. Kalau orang dulu kan pengennya kebangetan. Lah yang ini gemes apa-apa. Iya udah disekolahin, rumah dibawain, kendaraan dikasih, tinggal diminta Robbi firli minimal lah ya. Ya syukur-syukur afdhalu dzikri la ilaha illallah gitu. Ya, minimal tadi Robbi firli. Fa yafrahuna bi hasanatihi, maka mereka akan bahagia dengan amal soleh atau kebaikan-kebaikannya anak-anaknya. Wa tazdadu, maka bertambahlah wujuhuhum, wajah-wajah mereka bayadun, cerah. Bayadun itu putih aslinya. Maka bahasa Arabnya telur itu bidun, yang diambil yang putihnya. Wa isyraqan, dan cemerlang. Asyraqa itu kan cemerlang kan. Asyraqal badru alaina. Ya kalau orang habis dapat kiriman itu kan wajahnya sumringah gitu.
Saya lihat anak pesantren itu kalau pas orang tuanya datang tuh saya lihat wajahnya senang. Yang dibayangannya makan enak, megang duit gitu. Lah ya ntar kalau udah dapat seminggu, 2 minggu, mukanya kusut. Duit habis, makan seadanya. Lah ini orang tua kita yang udah di alam kubur kan begitu. Kalau lama nggak dikirimin ya ibarat begitu. Kalau habis dapat kiriman ya kayak kita aja lah ya. Misalnya anak kita yang ada di mana ngirim kan cerah gitu. Iya, jalan ke pasar itu jalannya juga tegak ya. Ngantongin duit habis dapat kiriman dari anak. Gileleng lah ya. Gileleng lah pokoknya. Wa tazdadu wujuhuhum bayadan wa isyraqan. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wala tu'zu, dan jangan kau sakiti mautakum, keluargamu yang sudah mati. Nah, menyakiti keluarga yang sudah mati itu gimana ya? Itu ketika kita maksiat, ketika kita melakukan dosa, itu semua dicatat sama Raqib Atid, kemudian dilaporin ke orang tua kita. Nih. Ludo apa tadi? Slot. Oh. Tambah kampleng ya, blang. Orang tua kita yang udah rebahan di sono dibangunin cuma mau dikampleng doang. Gara-gara anaknya. Ini wala tu'zu mautakum. Jangan kita menyakiti saudara kita, keluarga kita yang sudah mati. Kalau dapat kiriman Fatihah, dapat kiriman sedekah, segileleng lah ya. Disamperin malaikat, gimana? Ini anak barek ini. Fatihah tuh anak barek. Nah, terus anak yang kedua tuh Yasin. Lah kalau nggak dapat kiriman gimana? Gecek. Ya Allah. Rawahul Hakim an Walid Abdul Aziz. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dari sahabat Walid Abdul Aziz. Wallahu a'lam bishawab.